ternyata kemarin meledak luar biasa, bahkan di tanggal 1 Januarinya sampai tidak bergerak masyarakat. Saya ke Indonesia hanya ngikuti Kebumen Beach Marathon, kemudian balik. Menganti sekarang menjadi destinasi utama loh di Jawa Tengah. Penghasilannya dalam 1 minggu saja bisa sampai 16 miliar pada saat itu. Halo Tribuners, senang sekali saya Elin bisa membersamai Tribuners pada kesempatan ini, dan pada kesempatan yang luar biasa ini saya sudah berada di Kabupaten Kebumen. Telah bersama kita semua ada Pak Bupati. Saya akan mengenalkan ada Bapak Haji Arief Sugianto SH.MH. Halo Pak Arief. Halo, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Pak Arief gimana kabarnya? Kabar baik selalu. Alhamdulillah kabar baik selalu. Dah Tribuners, hari ini kita sudah ada di AgriSmart Pendopo. Nah buat itu kita bakal jalan-jalan. Pak Arief bakal bocorin ada apa aja sih di AgriSmart ini. Ayo monggo Pak, boleh. Pastinya saya sudah pegang pakan ikan. Oke. Seperti apa ikannya nanti kita bisa lihat, dan saya pastikan ikan-ikan yang di sini kita juga untuk dikonsumsi. Oke, boleh. Ayo kita jalan dulu Bapak. Oke. Konsep AgriSmart adalah ketahanan pangan. Jadi memanfaatkan lahan-lahan yang kosong ada di sekitar kita, dan ini bisa dilaksanakan untuk berkelompok PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Kita ada melon di sini. Ini melon ya Pak ya? Melon Oke. ini mahal loh ini. Wah, padili bener banget ini mahal ini. Sayur-mayuran juga ada, jasim, kemudian cabai dan lain sebagainya. Ini ada cabai yang super pedas, cabai bisa menjadi hiasan juga, cabai ungu dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada pohon-pohon pilihan, ada jasim dan lain-lain. Nah ini Mbak, ini ada ikan yang banyak ini Bapak. Ini ikan apa nih Pak? Ikan yang kita konsumsi juga ini. Ikan apa nih Pak? Ini ikan nila. Oke, ada ikan nila. Dan kita juga makan ini ikan nila. Nah, tuh ya kan. Nah, baik, Pak, ini padinya saya tertarik di Tribuners, ada padi di tengah-tengah pendopo kabupaten. Ini kenapa ada padi? Biasanya tuh kan kalau ada perkebunan cuma sayur mayur aja nih Pak. Kita harus lengkap memberikan percontohan kepada masyarakat dalam kelompok. Ini kan ada padi, padinya tumbuh sehat, rumpunnya cukup lebat, dan cara jarak penanamnya tentunya sudah sesuai aturan yang kita harapkan diimplementasikan oleh masyarakat. Jadi ada padinya, ada ikannya, kemudian juga ada kolam bundarnya, ada sayur mayur, juga ada padi mina padi yang di bawahnya ada ikan-ikan. Iya, buah-buahan juga ada. Oke, mina padinya sebelah mana Bapak? Itu yang pohon padi-padi, bawahnya ada ikan lele dan sebagainya. Kemudian ada jagung super, jagung ungu yang rasanya seperti ketan. Oke, luar biasa sekali. Ada hidroponik juga ini sepertinya. Ini aquaponik. Aquaponik itu jadi, seperti apa nih Pak? Ini kan kangkung ya, kangkung tidak perlu kita memberikan pupuk lagi. Jadi dari kotoran ikan di bawahnya akan naik ke atas menjadi pupuk mereka. Oke, berarti nggak harus pakai pupuk tambahan gitu ya Pak? Perlu, kalau aquaponik kan ada pupuk tambahan. Kalau ini nggak perlu. Jadi cukup kotoran-kotoran yang ada di ikan tadi akan dibawa ke atas, masuk ke sayur mayur. Nah, ini akan tumbuh sehat dan rasanya dia seperti pelencing kangkung dari Lombok. Waduh. Jadi kangkungnya itu renyah dan tidak seperti kangkung daratan, tidak, tapi dia renyah dan juga berairnya enak. Oke, Pak, ngomongin Kabupaten Kebumen nih Pak, ini kan terkenal juga dengan pariwisatanya. Nah, betul sekali. Saya boleh ngobrol-ngobrol lebih lanjut nggak nih terkait pariwisata dan potensinya yang ada tentunya? Tentu, karena memang potensi wisata kita yang akan kita dorong menjadi lokomotif untuk pendapatan masyarakat kita. Oke, baik Tribuners, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi dengan Pak Arief. Tentunya mungkin biar lebih enak kita duduk sini aja ya Pak ya. Baik Pak Arief, kalau ngomongin pariwisata di Kabupaten Kebumen ini nggak bakal ada habisnya ya Tribuners ya. Tapi apa kabar pariwisata Kabupaten Kebumen sih Pak? Setelah pasca pandemi, tentunya pandemi sangat luar biasa memporak-porandakan pariwisata. Kabupaten Kebumen sendiri seperti apa nih Pak hari ini? Wisata merupakan kebutuhan mendasar manusia dalam mencari kebahagiaan. Wisata pantai dan pegunungan ini juga akan menjadi tujuan daripada para pencari wisata. Di Kebumen cukup lengkap, kita ada wisata pantai yang kita garap dengan Pandan Kuning Park. Konsepnya adalah memanfaatkan aset-aset tepi pantai, kita bangun lebih modern. Kemarin pada saat awal tahun baru sudah kita ada pesta kembang api yang sebelumnya belum pernah ada kunjungan malam. Ternyata kemarin meledak luar biasa, bahkan di tanggal 1 Januarinya sampai tidak bergerak masyarakat. Memang kebutuhan pariwisata sekarang sudah menjadi domain masyarakat kita.
yang lebih maju, lebih sejahtera ketika masyarakat ingin berkumpul dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Kemudian juga wisata pantai yang bertemu dengan pegunungan seperti di sisi barat nih, seperti ada Menganti, Pitris dan lain sebagainya. Ini salah satu kelebihan Kabupaten Kebumen, belum di dalamnya ada wisata yang ikonik seperti Jati Jajar, Gua Barat, Gua Petruk, yang tentunya kita bisa menjadi studi pembelajaran tentang apa itu struktural daripada kapur di Kebumen. Jadi Gua Barat saja ini sudah banyak wisatawan dari Jerman dan lain sebagainya akan mempelajari tentang stalaktit, stalagmit. Sudah setengah hari nggak selesai, belum ketemu ujung, balik lagi. Jadi Kebumen memang merupakan kota wisata. Untuk menyelesaikan Kebumen tidak selesai dalam 3 hari. Stay di Kebumen saja itu pasti lebih dari 3 hari. Oke, berarti Tribuners kalau berwisata ke Kebumen harus paling nggak seminggu kali ya Pak ya, bisa muter-muter semuanya, atau malah kurang nih Pak? Minimal sekali 3 hari. Minimal sekali 3 hari untuk mungkin. Kebumen saja kalau ingin menyelesaikan semuanya. Oke, baik. Pak, melihat potensi pariwisata yang ada nih Pak, sekarang Pemkab lagi garap apa sih Pak untuk nge-push lagi nih pariwisata biar lebih berkembang lagi dengan baik Pak? Jadi kita bagi ada hard infrastruktur, kemudian juga ada soft infrastruktur. Contohnya misalnya hardnya infrastruktur jalan, infrastruktur untuk tempat wisata. Soft infrastruktur misalkan kita ada beberapa event seperti event Kebumen International Expo, kemudian Kebumen Beach Half Marathon, Kebumen Beach Marathon, dan setahun yang lalu ada namanya Kebumen Mendegam. Ini salah satu kita tidak hanya menggarap infrastrukturnya saja, tetapi juga eventnya harus diramaikan. Tanpa adanya event ya tentunya orang tidak akan tahu Kebumen itu isinya apa. Oke, baik. Kalau di awal-awal tahun ini Pak, event apa saja yang sudah terselenggara? Ini baru awal tahun ya, awal tahun tentunya kita seperti kemarin kerjasama untuk Moresuta Event penuh di area Moresuta. Jadi kita sekarang mempunyai salah satu destinasi malam khususnya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta. Dari Tugu Lawet ke arah barat sampai alun-alun, kita sebut namanya Jalan Moresuta. Nah, masyarakat bisa dimanjakan dengan kuliner malam di sana, dan tadinya belum ada. Kita sulap, kita jadikan seperti Malioboro-nya Jogja ya. Nah, ternyata kunjungannya sampai jam 3 pagi pun masih cukup ramai. Anak-anak muda juga bisa untuk membuat kreasi-kreasi menggunakan internet. Di sana kita siapkan internet dan alhamdulillah menggerakkan perekonomian. Kemudian event yang kita siapkan untuk tahun ini di tahun 2024 seperti ada Kebumen International Expo, kemudian Kebumen Beach Marathon, dan seperti tahun-tahun sebelumnya 2023 kita ada Kebumen International Expo, kemudian ada Kebumen Beach Marathon. Apa sih Kebumen International Expo? 8 hari. 8-8-nya di dalamnya adalah bintang-bintang dari ibu kota. Misalkan ada siapa saja, ada Iwan Fals tahun sebelumnya, kemarin ada Dewa 19, dan yang paling penting adalah tiketnya sangat terjangkau. Bayangkan kalau nonton Dewa di tempat lain, paling tidak mungkin sekitar 300-400 ribu. Betul. Di Kebumen 25 ribu loh. Wih, serius Pak, 25 ribu bisa nonton Dewa 19. Iya. Wah, luar biasa sekali. Pak, ngomong-ngomong, salah satu event yang bisa dinilai berhasil banget nih adalah Kebumen Beach Marathon. Ini bisa diceritakan Pak, event tersebut boleh? Kebumen Beach Marathon kita lihat potensi anak-anak kita yang suka olahraga. Di alun-alun kita tengok ternyata demand daripada anak kita cukup banyak yang berolahraga. Kalau kita lihat ya, makanya alun-alun kan kita rombak total. Sekarang sudah lebih terbuka, kemudian para pedagang kita kumpulkan menjadi satu yang sekarang sedang dibuat, ada namanya kapal mendoan, ada ikonik baru kapal mendoan. Jadi semua pedagang ada di sana, sehingga masyarakat yang berkumpul keluarga, kemudian ada amphitheater, kemudian apa tuh namanya, MCK-nya juga sudah kita siapkan yang lebih representatif, kemudian juga untuk jogging lari itu juga sudah disiapkan. Setiap hari saya lihat anak-anak kita cukup banyak ya untuk gemar olahraga, sehingga di tahun 2022 akhir kita adakan namanya Kebumen Beach Half Marathon, suatu maraton di tepi pantai yang belum pernah ada seluruh Indonesia. Kurang lebih sekitar 5.000 peserta hadir. Kemudian 2023 akhir kemarin kita adakan lagi Kebumen Beach Marathon. Alhamdulillah responnya sampai ke mancanegara. 8 negara hadir, ada Polandia, ada Jerman, ada Vietnam, ada Thailand, ada Belanda. Jadi memang sudah menjadi tujuan, dan mereka memang betul-betul saya ke Indonesia hanya ngikuti Kebumen Beach Marathon kemudian balik.
Luar Itulah biasa hebatnya sekali. Kebumen. Oke, Pak, bocoran tahun ini bakal diadain lagi nggak nih kira-kira? Tentu ketika event itu sudah diadakan maka harus berkelanjutan. Kalau hanya setahun, tahun depannya tidak, maka masyarakat yang biasa mengikuti akan, orang bilang congong ataupun gelo ya, kenapa tidak diadakan lagi, dan itu tidak akan menjadi efek yang domainnya cukup baik untuk masyarakat. Jadi harus setiap tahun itu diadakan, bahkan bila perlu ditingkatkan. Baik. Banyaknya event yang internasional. Baik, Pak, melihat tadi banyak sekali event yang terselenggara di Kabupaten Kebumen. Impact yang dirasakan masyarakat setelah adanya berbagai event yang terselenggara. Apa nih Pak yang dirasakan langsung dari masyarakat nih? Begini, untuk memajukan suatu daerah kan harus menggerakkan perekonomian. Misalkan Maladewa, siapa yang mau ke sana? Ya kan? Tetapi begitu dibangun industrialisasi terhadap industri pariwisata, ekonominya cukup bergerak, masyarakatnya bisa sekolah ke luar negeri, khusus di bidang pariwisata. Kebumen ini dari histori tentu, kalau kita gali buminya, untuk menemukan minyak bumi, menurut ahli geologi tidak akan ketemu, karena memang dasarnya adalah lautan, batu yang ketemu. Kalau kita gali mineral tambang emas, juga tidak akan ketemu, karena ini merupakan laut yang terangkat. Oleh karena itu, yang menjadi domain utama bukan dari penggerakan mineral, tetapi dari banyaknya wisata yang harus didorong. Sehingga tepat sekali kita, lokomotif kita adalah wisata. Dengan banyaknya wisata, masyarakat, para wisatawan akan datang ke Kebumen, UMKM kita akan bergerak, hotel-hotel akan terisi, okupansinya cukup tinggi, kemudian juga pasar-pasar tradisional juga barang-barangnya akan kebeli, kemudian hasil handicraft masyarakat kita juga akan bisa dibawa, bahkan juga sebagai ajang promo. Misalkan dengan adanya kunjungan dari internasional, kita punya produk gula semut, sekarang sudah kita ekspor, sudah kita punya izin lisensi dari Eropa, ini kan tidak mudah. Nah, ini salah satu impact daripada wisata yang bergerak, maka ekonomi sampai ekonomi mendasar juga akan bergerak bersama. Oke, berarti bisa dibilang dengan adanya event-event besar tersebut, masyarakat merasakan langsung impact-nya nih. Pasti. Perekonomian Pasti. berjalan dan tentunya membawa kesejahteraan untuk warga Kebumen gitu ya Pasti Pak ya. seperti itu. Baik, Pak, ngomong-ngomong terkait Kebumen Geopark nih Pak, boleh dong Tribuners dikasih tahu, kayaknya belum banyak yang tahu nih. Jadi begini, Tribuners, jadi Kebumen memiliki geopark nasional yang tadinya namanya Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Kita rubah namanya menjadi Geopark Kebumen. Kita berharap Kebumen menjadi Kabupaten Geopark. Sekarang ini kita usulkan ada 22 kecamatan. Kita total ada 26 kecamatan, yang 4 kecamatan untuk dipersiapkan 4 tahun yang akan datang. Jadi Kabupaten Geopark ini sekarang sudah diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark, yang insya Allah tahun ini akan turun dari teman-teman UNESCO untuk melaksanakan penilaian. Dan kami juga sudah bekerjasama dengan Langkawi, Thailand. Pada saat kita kunjungan kemarin, konferensi Geopark tingkat tinggi di Maroko, pada saat bencana itu saya ada di sana. Kemudian kita juga sudah ke Châu Bang, ada di Vietnam, untuk melaksanakan kerjasama dan merit terhadap manajerial Geopark. Dan sehingga ilmu-ilmu tadi kita transferkan kepada Badan Geopark. Kebumen sudah memiliki Badan Geopark, dan Geopark ini kalau kita kunjungi tadi, dalam satu rute minimal 1 hari sudah diidentifikasi semuanya, dicek semuanya apa saja yang di dalamnya. Dan tidak hanya tentang ilmu kebumian, tetapi ada 3, tentang geodiversity, ada BRIN. Jadi sekolah tentang geologi itu pasti di Kebumen, ada di BRIN di Karangsambung. Jadi yang akan mempelajari ilmu kebumian, ngebor bumi ini apakah ketemu batu bara, apakah ketemu emas atau ketemu apa, itu semua belajarnya di Kebumen. Bahkan 3.000 kunjungan wisata dari mancanegara khusus untuk pelajar seperti Amerika, kemudian dari Rusia, Jepang, Korea, itu ada di Kebumen untuk belajarnya. Kemudian culture diversity, kebudayaan, kita cukup banyak ya kebudayaan kita yang bisa kita pertontonkan. Kemudian juga biodiversity, hutan kita seperti hutan Jawa itu masih ada ulungnya, masih ada elangnya, jadi masih terjaga cukup baik. Ada rotan juga masih di sana, dan ekosistemnya masih terjaga sehingga tidak dirusak hanya untuk hutan industri seperti pinus dan lain sebagainya, masih terjaga dengan baik. Jadi itulah konsep Geopark kita, bahwa wisata-wisata yang ada di Kebumen, dan tidak hanya di Kebumen,
di sekitar kanan kiri kita, misalkan ada Purworejo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, maka akan tergerak bersama lokomotifnya adalah Geopark Nasional Kebumen. Oke, baik Pak. Terkait Geopark Kebumen nih Pak, misalkan ada Tribuners yang ingin berkunjung ke Kebumen nih, Ya, apakah betul. semua sudah terintegrasi dengan baik kah Pak? Ketika berkunjung apa harus oke nih harus sini dulu, apa sudah terintegrasi dari Pemkab memfasilitasi? Oke nih kalau berkunjung kita udah ada tour guide nih, udah ada yang tinggal jalan aja atau seperti Betul apa nih sekali. Pak? Jadi Badan Geopark itu kita juga memiliki kantor yang ada di selatan alun-alun. Jadi siapapun yang akan berkunjung ke Kabupaten Kebumen cukup datang ke Badan Geopark, termasuk kulinernya, kemudian cindera matanya, makanan yang sebagai oleh-oleh yang sehat seperti apa. Itu di Badan Geopark nanti akan ada rutenya. Dalam rute tadi, oke, saya mau ngambil rute 1 yang isinya misalkan di sana tentang geologi. Rute kedua tentang biologi. Kemudian yang ketiga misalkan tentang kebudayaan. Nanti kan dilihat, oh saya mau rute ke sini cukup ngambil 1, cukup ngambil 2, sehingga efisiensi waktu pun juga akan bisa dihitung. Apakah juga efisiensi terhadap pengeluaran juga, harus menginapnya di mana, misalkan harus nginep di Krakal, pemandian air panas Krakal, kan di sana sekarang sudah ada penginapan. Nah, penginapan cukup bagus, kita pakai rumah yang cukup representatif dari Tomohon. Kemudian kita mau river tubing Kebumen seaman apa dengan river tubing yang ada di Bali, yang ada dimanapun. Jadi gini, river tubing Kebumen itu kan ada namanya waduk pada Sindang cukup besar, kemudian outnya itu adalah sungai tadi otomatis alirannya kan sudah bisa diukur, misalkan debit 22, debit 18, maka dia kalaupun ada hujan mendadak dia tidak serta-merta akan naik. Itu contohnya. Kemudian saya ingin melihat histori tentang ilmu kebumian, bisa ke BRIN. Kita akan melihat tentang Marta Tilaar, pusatnya kecantikan, itu juga ada di Kebumen. Kita ingin melihat kolonial, ada Benteng Panderweg, kemudian ada peralihan budaya antara kolonial, kemudian Muslim dan lain sebagainya. Gerabahnya ini juga bisa dilihat semuanya. Oke, baik. Ada di Badan Geopark. Ada di Badan Geopark. Rutenya sendiri ada berapa rute nih Pak di Geopark Kebumen? Kita maksimal tentunya ada 3 rute. Disiapkan 3 rute. 1 rute 1 hari. 1 rute 1 hari ini buat Tribuners mungkin. Jadi hanya datang, melihat sebentar, belum menikmati, itu 1 hari. Oh, 1 hari itu belum menikmati. Belum menikmati. Oke, berarti kalau mau menikmati minimal berapa hari? 3 hari Pak? Minimal sekali 3 hari dan dalam 1 rute hanya 1 atau 2 objek. Oke, Tribuners kayaknya harus menyiapkan waktu agak banyak ke Kebumen kalau pengen berlibur ke sini. Dan yang ditawarkan sendiri apa aja Pak di Geopark Kebumen Pak? Seperti tadi saya sampaikan, misalkan ke sisi utara ini ada studi ya tentang pembentukan ilmu bumi. Kemudian ada juga kearifan lokal pembuatan tenun di sana. Kemudian kebunnya ada kebun durian di Cangkring. Kemudian juga ada apa sih yang disebut Kebumen, kenapa, apakah betul itu dari laut yang terangkat? Ternyata nanti di Seboro sana juga ada historisnya. Kemudian kalau ke sisi barat kita ada kolonial seperti Benteng Panderweg, kemudian ada Ibu Marta Tilaar juga ada di sana peninggalannya. Ibu Sri Mulyani itu juga darah Kebumen, historinya ada di sana. Ya cukup banyak. Kemudian ada di sebelah barat ini ada gua ya, gua Petruk, gua Jati Jajar yang sangat melegenda. Kemudian juga gua Barat yang sampai sekarang belum selesai untuk menjadi pusat studi. Kemudian ada Lava Purba yang ada di Menganti yang sekarang menjadi penginapan, dan juga Menganti sekarang menjadi destinasi utama loh di Jawa Tengah. Penghasilannya dalam 1 minggu saja bisa sampai 16 miliar pada saat liburan. Luar biasa sekali. Pak, ngomong-ngomong terkait pariwisata, tadi juga sempat disebutkan ada Gua Jati Jajar yang sangat melegenda. Iya betul. Dulu, bukan dulu sih, beberapa waktu lalu memang sangat terkenal sekali dan mungkin banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung gitu. Tapi akhir-akhir ini bisa dibilang ada penurunan nih Pak. Betul. Itu kenapa nih Pak? Ada apa nih gitu? Wisata tentu harus ditopang dengan daya kreativitas, sehingga masyarakat yang masuk ke sana, yang datang ke tempat wisata ini juga tidak monoton. Harus ada perubahan-perubahan seperti penataan kuliner, kemudian jaminan keamanan dan sebagainya. Terhadap penurunan di Jati Jajar ini merupakan menjadi PR bagi kami untuk ditingkatkan. Dan alhamdulillah melalui sistem yang kita sebut
Kebumen Integrated Tourism Area sekarang sudah mulai naik dari objek pariwisata Jati Jajar, sehingga masyarakat biasanya kan datang hanya ke Jati Jajar, kemudian ke objek wisata lain di kabupaten lain, tidak tahu adanya Kebumen ada potensi yang lain, sehingga sekarang para tour leader begitu hadir ke Kebumen, oke ya, setelah ke Jati Jajar kita ke hutan mangrove yang ada di Logending. Setelah di hutan mangrove kita akan ke menganti untuk bisa bermain-main pantai, ada banana boat pantai dan lain sebagainya, atau mungkin mau snorkeling ada di sana, ataupun menginap di sana. Oke ya, kita mau melihat gerabah dan lain sebagainya. Oke ya, kita mau melihat potensi wisata modern yang ada di Pandan Kuning Park seperti Ancol di Kabupaten Kebumen. Nah, itu beberapa konsepnya melalui terintegrasi tadi sehingga bisa naik. Kalau terkait APBD sendiri Pak, apakah ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk pariwisata Pak? Tentu untuk meningkatkan suatu objek wisata terhadap ide-ide kreatif, kalau tidak ada anggaran yang mendorong ke sana ya akan sangat berat. Sekali lagi, infrastruktur jalan, misalkan kita anggarkan kemarin saya minta ke pusat kan lebih dari 300 miliar yang sekarang sudah dibuat dari Karangbolong sampai Logending. Pasti ya Mbak Elin, pasti masyarakat mengeluh kalau dari Cilacap ataupun dari Purworejo begitu ketemu jalan yang rusak pasti itu sudah ada di Kebumen. Nah, sekarang sudah kita bangun, kemudian kurang lebih 300-an miliar kita mintakan dari pusat. Kemudian juga objek wisata pemandian air panas Krakal sudah kita anggarkan, sudah dibuat konsep cottage di sana. Kemudian juga Pandan Kuning Park kita juga anggarkan di sana lebih dari 40-an miliar. Kita konsepnya totalnya adalah 75 miliar. Nah, ini salah satu kita dorong ke sana. Pak Arief, kalau terkait upaya dari Pemkab sendiri nih Pak untuk mendongkrak lagi pariwisata di Kabupaten Kebumen, apa saja yang tidak dilakukan oleh Pemkab? Ada beberapa tahap. Yang pertama tentang eduwisata, sehingga masyarakat khususnya milenial bisa tumbuh kembang untuk membanggakan wisata Kebumen itu sendiri. Kemudian eduwisata kepada masyarakat untuk cinta terhadap kebersihan, terhadap aset-aset kita. Jangan sampai sudah banyak pengunjung yang datang masih jorok, membuang sampah sembarangan. Betul. Kemudian tidak welcome terhadap wisatawan, karena banyaknya masyarakat yang datang, kultur mungkin bisa berbeda-beda, dan perbedaan ini juga harus bisa kita sikapi dengan arif. Kemudian tentunya yang berikutnya adalah anggaran, kita tetap siapkan anggaran, dan yang tidak kalah penting adalah kolaborasi masyarakat dengan juga teman-teman dari para pariwisata yang ada, misalkan wisata yang ada di desa. Kita juga buatkan SK untuk wisata-wisata yang ada di desa, kemudian kita kolaborasikan, sehingga intinya adalah kita gerakan semuanya. Baik, terakhir nih Pak, pesan untuk Tribuners yang pengen berkunjung ke Kabupaten Kebumen berwisata dan juga pesan untuk warga Kebumen, boleh disampaikan Pak? Pastinya Tribuners untuk datang ke Kabupaten Kebumen, siapkan bahwa di Kebumen tidak cukup untuk sehari, insya Allah untuk harga-harga yang masih sangat terjangkau, makanan juga cukup murah, tidak perlu mahal-mahal, dan juga makanan kita cek betul keorganikannya sehingga cukup sehat untuk para wisatawan. Kemudian juga untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, banggalah dengan wisata yang ada di tempat kita karena berbeda daripada kabupaten yang lain. Kita cukup lengkap, baik itu lautnya, baik itu daratannya, baik itu pegunungan, maupun geoparknya, kita sudah memiliki geopark. Oke, luar biasa sekali. Untuk yang pengen berlibur di Tribuners, jangan cuma nyediain waktu 1 hari aja, harus berhari-hari ke Kabupaten Kebumen ya. Betul sekali. Karena banyak minimal sekali 3 hari. Minimal 3 hari karena banyak sekali pariwisata yang perlu dijelajahi dan dieksplor tentunya. Terima kasih nih buat Tribuners yang sudah menyaksikan. Terima kasih Pak Arief atas waktunya. Sudah meluangkan waktu, sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Arief. Terima kasih. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Bupati Kabupaten Kebumen. Terima kasih sudah menyaksikan edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.